Puji Tuhan, my beloved brothers and sisters in Christ. Sungguh satu kesempatan yang luar biasa kalau hari ini sekali lagi saya bisa menyapa my brothers and sisters in Christ di GPDI Brisbane, my brothers and sisters in Christ di Gereja El Gibor, dan siapa saja pribadi yang Tuhan telah ajak, pribadi yang Tuhan telah bawa untuk membangun mesbah ibadah kita pada sore hari ini di ibadah online Our GPDI Brisbane. Saya yakin dan percaya sampai saat ini juga saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati dengan pelayanan pujian dan penyembahan dari adik-adik rohani yang sudah memimpin dengan baik. Yuk kita teruskan ibadah kita kepada Tuhan pada hari ini. As we enter to the words of God today. If I can put a title to my sermon today, to my devotion today, the title is this: The Characters of the Miracle of the 5 Loaves and 2 Fish. Satu kejadian, satu mujizat, satu kisah yang kita semua sudah cukup mengerti dengan baik. I'm sure that you have heard different versions of this particular account. Guru sekolah minggu juga sering beritakan ini buat anak-anak sekolah minggu. Mungkin ketika kita masih kecil, kita juga sudah mendengar kisah ini. But I certainly hope what I'm going to share with you today is going to give you a new perspective, further insight dari kejadian ini. Mengubah kita, menguatkan kita, membawa kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih percaya lagi kepada Tuhan. Yang lebih melibatkan lagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang lebih mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Kisah ini kita dapatkan di 4 Injil yang berbeda. In fact, this is satu mujizat yang ditulis di dalam 4 Injil yang berbeda. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kesemuanya mencatat tentang the miracle of the 5 loaves and 2 fish. When I was preparing for this, I read, this miracle from the 4 different Bibles, dan saya sungguh dipuaskan dari kesemuanya itu. But we are restricted with time here, so I'm just going to pick one. And I will pick one from John. In fact, there's relatively, slightly, more detailed information that we can find from the book of John on this particular account, on this particular miracle, the miracle of the 5 loaves and the 2 fish. Bersama-sama dengan saya, kita baca Yohanes 6, 1 sampai ke 15. Ditampilkan di layar kaca Anda, saya akan membaca ayat yang ganjil, dan saudara-saudara bisa mengikutinya di rumah, bisa membaca ayat yang genap. Yohanes 6, 1:15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ayat yang keempat, dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan memberi roti supaya mereka ini dapat makan?" Ayat yang ke-6, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Ayat yang ke-8, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk."
Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ayat yang ke-14, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Let me remind you again. The title of my sermon is The Characters of the Miracle of the 5 Loaves and 2 Fish. Kita akan belajar dari karakter-karakter individu-individu atau pribadi-pribadi yang ada di dalam kisah mujizat 5 roti dan 2 ikan. Izinkanlah saya membukanya begini, saudara-saudara. Sebetulnya pada waktu itu, suasana hati dari Tuhan Yesus dan murid-muridnya, mereka ada di dalam suasana hati yang sedang berkabung. Di dalam Injil Matius, kisah 5 roti dan 2 ikan ditulis sesudah satu perikop yang menceritakan tentang Yohanes Pembaptis yang dibunuh oleh Raja Herodes dan kepalanya dipersembahkan kepada permaisurinya, Herodias namanya. Dan berita itu sampai ke murid-murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus. Maka Tuhan mengatakan lebih baik kita menyingkir dari tempat itu dan kita menuju ke satu tempat ini. Satu tempat yang cukup terpencil, dikatakan tadi di sebelah danau Galilea, di satu tempat yang dekat dengan satu kota yang bernama kota Betsaida. Jadi sekali lagi suasana pada waktu itu, suasana Tuhan Yesus dengan murid-muridnya di dalam suasana yang tidak penuh dengan sukacita, suasana yang sedang berkabung dan mereka ingin menyepi. Mereka ingin menyingkir, saudara-saudara. Mereka ingin jauh dari keramaian. Tapi namanya Tuhan Yesus, saudara-saudara, keberadaannya dimanapun selalu menjadi trending topik, saudara. Keberadaannya dimanapun menarik perhatian orang banyak, saudara. Keberadaannya dimanapun, saudara-saudara. Wow, orang banyak rindu untuk melihat pribadi dari Tuhan Yesus. Orang banyak rindu untuk menemui ini nabi yang sungguh luar biasa, saudara. Nabi yang dikatakan sudah melakukan perbuatan mujizat yang begitu luar biasa. Kemudian saya sampai ke ayat yang kedua dari Yohanes 6:1-15. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Satu kalimat yang sangat simpel. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. In fact, diulangi sekali lagi di ayat yang kelima. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Ketika saya membaca ini, kalimat yang begitu simpel, saudara. Tapi ini menjadi satu rema tersendiri bagi saya. Saya mencoba untuk memasukkan diri saya di setting tempat itu, waktu itu, menjadi satu bagian dari orang banyak ini. Orang banyak yang berbondong-bondong. Orang Jawa bilang berbondong-bondong. Kalau kita berbicara berbondong-bondong, itu pasti ada antusiasme di situ. Ada semangat di situ. Ada satu kerinduan yang begitu luar biasa, saudara. Untuk menemui Tuhan Yesus. Untuk mencari pribadi Tuhan Yesus. Untuk mengalami Tuhan Yesus
di dalam kehidupan mereka. Sampai-sampai yang tadinya Tuhan Yesus sebetulnya mau menyepi, saudara. Hatinya begitu diubahkan di situ. Untuk mau melayani orang banyak ini yang berbondong-bondong mencari dia, mengikuti dia, mau masuk di dalam hadiratnya dan menemukan dia dan mengalami dia di dalam kehidupan mereka. Karakter pertama yang saya mau bahas dari khotbah pada hari ini, yaitu orang banyak ini. Orang banyak itu berbicara tentang pribadi, sekali lagi pribadi, jiwa-jiwa yang begitu haus untuk mencari Tuhan, untuk melibatkan Tuhan, untuk mengerti Tuhan, untuk mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. At this moment of time, I do pray. Pada saat ini ketika situasi dan kondisi tidak baik, with all the different circumstances that you may be facing in your life, jangan jauhkan dirimu dari hadirat Tuhan. Seperti orang banyak ini, dengan antusiasme, dengan semangat, berbondong-bondong, kita cari hadirat Tuhan. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita temukan wajah Tuhan. Kita alami Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Poin yang pertama, seek Him and experience His power. Seperti orang banyak ini. Mereka mencari Tuhan dan mereka mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. They seek Him, they find Him, and they experience His power in their life. Di dalam Injil Lukas dikatakan ada mujizat penyembuhan yang Tuhan lakukan ketika Tuhan melayani jiwa-jiwa ini. And we know eventually mereka betul-betul merasakan, mereka betul-betul mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Mereka menjadi satu bagian dari mujizat Tuhan yang sangat spektakuler. 5 roti, 2 ikan. Tuhan ubahkan itu menjadi berbakul-bakul roti, berbakul-bakul ikan. Dan mereka menikmati kuasa Tuhan. Makan sampai kenyang. Makan sampai kenyang. Poin yang pertama sekali lagi. Seek Him and experience His power. Ada amin, saudara. Poin yang kedua, saya akan melihat pribadi dari Tuhan Yesus itu sendiri. Seperti yang saya beritakan, in a short moment of time, just before, sekarang lagi, Tuhan Yesus has no intention untuk melakukan satu pelayanan. Tetapi hatinya diubahkan oleh orang banyak ini tuh, yang mencari dia, yang berbondong-bondong ingin mengalami dia di dalam kehidupannya. Kita akan ambil referensi dari Markus juga tentang kejadian ini. Markus 6:34. Dikatakan di situ, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Oh, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia nggak mau melewatkan kesempatan ini untuk melayani jiwa-jiwa yang haus. Untuk mendapatkan pengertian dari Tuhan. Untuk diubahkan oleh Tuhan. Saya sangat diberkati dengan lagu yang ketiga yang dinyanyikan oleh our praise and worship team today. The Servant King. Dia ada king adanya. Dia adalah seorang raja. But he was willing to serve. Di dalam suasana hatinya yang mungkin saat itu sedang berkabung. Karena sepupunya Yohanes Pembaptis baru saja dipenggal kepalanya.
Dia tetap mau melayani jiwa-jiwa yang haus untuk mengerti akan pengertian firman Tuhan. We will continue there. Ayat yang ke-35. Pada waktu hari sudah mulai malam, Markus mengatakan, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat memberi makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Sesuatu yang sangat simpel, tapi sekali lagi menjadi rema yang begitu besar di dalam kehidupan saya. Ketika saya renungkan ini, saya mengucap syukur. Saya mempunyai Tuhan. Saya menyembah Allah. Saya mempunyai Bapa yang begitu setia. Bapa yang tidak saja memperhatikan kebutuhan-kebutuhan rohani saya, tapi kebutuhan-kebutuhan jasmani pun Tuhan perhatikan di situ. Mungkin seperti ibu gembala kita. Dari minggu ke minggu kita ibadah, ya, khususnya tim production di sini. Kita dipuaskan, kita dikenyangkan dengan makanan rohani. Tapi ibu gembala kita, bapak gembala kita, they don't want to miss the opportunity. Kalau mereka melayani, nggak setengah-setengah, saudara. Kalau mereka melayani, nggak pernah setengah-setengah. Kebutuhan rohani kita diperlengkapi. Dan kebutuhan jasmani kita juga diperlengkapi. As you can see, that I have significantly increased my weight. Sekali lagi, yang mau saya katakan di sini, Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang baik. Dia melayani sepenuhnya, komprehensif. Dia memperhatikan segala kebutuhan kita, keperluan kita. Pemimpin pujian pada hari ini juga mengatakan, just before we gave our offering today, Filipi 4:1-19, saya juga sudah mempersiapkannya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ketika saya renungkan pribadi, Tuhan Yesus yang saya sembah, yang begitu baik, yang mau memenuhi segala keperluanku, saya tidak takut. Saya tidak takut. When I'm preparing for this sermon, I'm not preparing just for yourself. I'm also preparing for myself. In my near future, there will be a number of uncertainties that I've got to face in my life, that I'm actually facing in my life. Tapi di hari ini, saya mau katakan kepada manusia rohani saya mau katakan kepada diri saya tidak takut. Saya tidak takut. Karena Bapakku adalah Bapa yang setia. Bapakku adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Saya sangat diberkati, saudara. Satu kalimat yang Bapak Gembala selalu katakan kepada kita. Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Selama kita berakar di dalam Tuhan. Selama kita ada di dalam kerajaannya. Selama kita menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Bapaknya. Oh, Tuhan kita terlalu kaya. Dan Dia akan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Kalau hari ini kita ada di titik ini, kalau Tuhan telah menyertainya, He will bring that into completion. Amin, saudara-saudara. He will bring that into completion. Because poin yang kedua, He provides. He provides. Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Allahku memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Jangan takut. Jangan takut.
saya juga berbicara kepada diri saya sendiri. Saya tidak akan takut. Kalau burung di udara, bunga bakung Tuhan pelihara, apalagi kita yang ada di hatinya Tuhan. He provides. He provides. Itu poin yang kedua. Let's move on. Poin yang ketiga. Kita akan belajar dari pribadi dua murid Yesus, Filipus dan Andreas. Filipus dan Andreas. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, beri mereka makan. Again, we all know, nominalnya, jumlahnya di situ bukan puluhan, bukan ratusan, ribuan, saudara. Approximately ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Respons dari Filipus, saya mencoba berpikir demikian. Mungkin Filipus itu seorang akuntan mungkin, atau seorang bendahara, seorang treasurer. Ya. Pemikiran diri dia, logika dari dia langsung memikir masalah cian. Ya. Dia langsung memikir masalah uang, saudara-saudara. Ya. Kemungkinan, ya, rombongan Tuhan Yesus, mereka punya account di situ, mereka punya saving account, ya. Dan saving account itu jumlahnya 200 dinar, saudara. Langsung pemikirannya dia di situ, 200 dinar pun tidak akan cukup untuk memberi roti dan ikan sebanyak itu to feed all these people. For your information, 1 dinar, as an economist, we always talk about the real value. Yeah? Not the nominal value, but the real value. Yeah? 1 dinar is equivalent, the real value of 1 dinar equivalent to gaji seorang buruh yang bekerja di kebun anggur 1 hari penuh. Ya? Jadi 200 dinar itu gaji buruh yang bekerja di kebun anggur 6 bulan sampai 7 bulan. So quite a substantial amount of money. Saya pikir Filipus juga nggak salah, saudara. 200 dinar. How is that going to be even possible to get bread and fish to feed this many people? Logikanya langsung jangan. Rasio hitung-hitungannya langsung jangan. Rasio ekonomiknya langsung jangan. Rasio akuntansinya langsung jangan. Dan dia langsung berargumentasi dengan Tuhan. Tuhan, 200 dinar tidak mungkin cukup, Tuhan. Mungkin kalau 500 orang masih ada kemungkinan cukup. But come on. We're talking about 5,000 people here of men, not including women and kids there. Sekali lagi, rasio dia, persepsi dia sebagai manusia itu langsung jangan di situ. Langsung jangan di situ. And rasio itu begitu besar sampai rasio ini overshadow dia punya iman. Padahal yang dihadapinya, yang ada di depannya adalah pribadi anak-anak adanya. Padahal, a short moment ago, Tuhan Yesus baru perform miracle penyembuhan buat orang-orang sakit. Padahal mungkin seminggu yang lalu atau sebulan yang lalu, Tuhan Yesus baru saja melakukan perkara-perkara mujizat-mujizat yang besar. Ketika perahu mereka diombang-ambingkan oleh angin, Tuhan menghadik angin itu. Yang buta dijelekkan. Yang lumpuh bisa berjalan. So there were so many miracles that God himself, that anak Allah, that Tuhan Yesus has performed up to this point of time. Tapi sekali lagi, sebagai manusia, ketika kita dihadapkan permasalahan, and I'm also talking about myself here. Ketika kita dihadapkan kepada permasalahan, logika kita, rasio kita sebagai manusia kadang-kadang jalan terlebih dahulu. Dan kita tidak lagi lihat pribadi Tuhan Yesus
yang ada di dalam kehidupan kita. Terkadang-kadang kita berpikir uang bisa menyelesaikan segala masalah. Dan kemudian kita stuck di satu titik dan kita membuat satu keputusan, my problem is too big. It is impossible for this problem to be solved. Itu respons dari Filipus. Yuk, sekarang kita lihat temannya Filipus yang bernama Andreas. Ya. Lah, masalahnya saudara-saudara, punya duit pun, punya uang pun, punya 200 dinar, mereka waktu itu ada di satu tempat yang cukup terpencil, ya, di mana tidak bisa membeli roti atau ikan. Ya. Jadi masalahnya ada uang pun, nggak ada barang. Ya. Andreas ada di satu dimensi yang selangkah lebih maju. Ya. Dia berusaha mencari makanan. Dan dia dapatkan makanan dari anak kecil. Ya. 5 roti, 2 ikan. Oh, itu sebetulnya sudah bagus. Saudara. The starting point is good. The starting point is really good. Ya. Tapi sayangnya, seperti Filipus, kemudian dia ada di satu titik di mana nalar kemanusiaannya, di mana rasio dia berpikir, di mana hitungan untung rugi, possible, impossible, itu meliputi dirinya. Dan kemudian dia katakan, nih Tuhan, ya, I found food for you. 5 roti, 2 ikan. Tapi Tuhan, apakah artinya ini untuk memberi makan orang sebegitu banyak? Apakah artinya ini untuk memberi makan orang sebegitu banyak? Saya coba bayangkan. Kalau saja Andreas punya iman yang lebih besar. Kalau saja Andreas bisa melihat pribadi Tuhan yang begitu besar. Yang ada di depannya. Kalau saja dia bisa mengingat perkara-perkara besar yang Tuhan baru saja lakukan. Perkara-perkara mujizat-mujizat besar yang Tuhan sudah perform. Sampai pada titik itu dan Andreas mengatakan, Tuhan di sini ada 5 roti, 2 ikan. Dan aku percaya kuasa-Mu sungguh besar. Dan Engkau akan sanggup untuk memultiplikasikan ini menjadi solusi buat permasalahan kita. Oh, itu bakal luar biasa. Tapi sayangnya bukan itu yang terjadi. Kita akan lihat pribadi dari anak kecil. Anak kecil yang mempersembahkan apa yang dia punya. Yang mempersembahkan apa yang dia punya. 5 roti, 2 ikan. Alkitab tidak menulis namanya siapa. Tapi anak kecil, saudara. Anak kecil, pikirannya itu simpel, saudara. Pikirannya simpel. Ya. Kalau dia menyerahkan saja. Ya. Makanya Alkitab mengatakan, Matius 19:14, namun Yesus berkata, biarkanlah anak-anak kecil itu, jangan menghalangi mereka datang kepadaku, sebab kerajaan surga adalah milik orang-orang yang seperti anak-anak kecil. Saya yakin dan percaya. Enggak seperti Filipus, enggak seperti Andreas. Anak kecil ini tidak pakai rasio untung rugi. Anak kecil ini tidak pakai rasio possible, impossible. Anak kecil ini berserah aja. Ketika Andreas minta, kasih 5 roti, 2 ikan kepada saya, dia kasih aja. And I'd like to think like this. At that point of time, ketika dia menyerahkan itu, imannya besar. Imannya besar. Dengan pemikiran anak kecil yang simpel ini, saya yakin dan percaya. Ketika anak ini menyerahkan 5 roti dan 2 ikan, anak ini mungkin berpikir demikian. Baru saja saya melihat perkara-perkara ajaib yang Tuhan Yesus telah lakukan. Aku akan serahkan 5 roti, 2 ikan ini. Dan aku yakin dan percaya ketika 5 roti dan 2 ikan ini ada di tangannya Tuhan, Tuhan bisa melakukan perkara yang luar biasa. Oh,
iman anak itu begitu besar. Mengingatkan saya kepada perempuan yang mengalami pendarahan. Mengingatkan saya kepada perwira Romawi di Kapernaum. Yang Tuhan katakan iman mereka begitu besar. Begitu besar. Perempuan yang mengalami pendarahan. The circumstances, the situation, the condition at that point of time. Orang berjubel-jubel ingin melihat Tuhan Yesus. Akan bakal susah sekali bagi wanita ini, bagi perempuan ini untuk mendekati Tuhan Yesus. Tapi dia katakan di situ. Dia katakan kepada dirinya sendiri. Asal aku bisa memegang ujung jubahnya saja, aku pasti sembuh. Aku pasti sembuh. Perwira Kapernaum yang mempunyai seorang buyung yang sedang sakit. Ketika Tuhan Yesus berkata, di mana rumahmu? Perwira Kapernaum itu, perwira Romawi di Kapernaum itu berkata, Tuhan Yesus nggak perlu datang ke rumahku. Tuhan bersabda saja, maka buyungku akan sembuh. Sekali lagi, satu kalimat lagi yang Bapak Gembala sering katakan kepada kita. Percaya saja itu cukup. Percaya saja itu cukup. Titik. Jangan dikasih embel-embel, saudara. Jangan dikasih embel-embel rasio pemikiran kita sebagai ekonom. Rasio pemikiran kita sebagai accountant. Rasio pemikiran kita sebagai orang dewasa, saudara. Percaya itu saja cukup. Beriman kepada Tuhan. Regardless whatever circumstances that we are facing at this point of time, kita mau letakkan pribadi Tuhan di depan permasalahan kita. Tapi permasalahanku begitu besar. Tetap kita akan letakkan terlebih dahulu pribadi Tuhan yang begitu besar di depan permasalahan kita. Dan saya yakin dan percaya, di situ Anda akan mengalami kedamaian di dalam kehidupan Anda. Tuhanku lebih besar daripada permasalahanku. Amin. Tuhanku lebih besar daripada kekhawatiranku. Saya sangat diberkati. Ada satu statement yang dikatakan oleh pemimpin pujian pada kebaktian pagi hari ini, yang juga diberitakan oleh my brother when he was sharing at the house of prayer this week. This is what they got to say. Peace is not about the absence of our problem. One more time. Peace is not about the absence of our problem, but the presence of Christ. But the presence of Christ. When my brother shared, kita punya acara Hope minggu ini, dikatakan kehidupannya ada di tengah-tengah badai. Tapi meskipun dia ada di tengah badai, in the eye of the storm, ada kedamaian di situ. Ada kedamaian di situ. Karena dia sudah ada di satu level where he want to set aside. Dia punya rasio pemikirannya sebagai manusia yang mengatakan this is impossible, you can't survive. This is impossible, you can't survive. Tapi dia terlebih meletakkan pribadi Tuhan di dalam kehidupannya. So even though my brother was in the eye of the storm, saya sangat-sangat diberkati. Dia menemukan kedamaian yang sejati. Dia menemukan kedamaian yang sejati. Amin, saudara. Poin yang ketiga, apa yang kita bisa belajar dari pribadi Filipus, Andreas, dan sesuatu yang positif yang kita bisa ambil dari pribadi anak kecil. Do not let our thoughts to overshadow our faith. Okay? Do not let our thoughts to overshadow our faith.
kita akan masuk ke dalam poin kita yang terakhir. Poin yang terakhir. In partnership with the Lord. In partnership with the Lord. Izinkan saya mengatakan demikian. Apakah Tuhan tidak cukup mampu? Apakah Tuhan tidak cukup bisa untuk mendatangkan roti ikan yang turun dari surga? Di perjanjian lama, bangsa Israel dihujani dengan mana, dihujani dengan burung puyuh. Apakah Tuhan tidak cukup mampu untuk melakukan itu? He can do anything. He's the powerful God, the very powerful God. Kalau dia mampu, kalau dia mau lakukan itu, dia bisa lakukan itu. Tapi Tuhan memberikan kesempatan buat anak kecil ini untuk menjadi partnernya Tuhan. Buat anak kecil untuk menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan yang begitu besar. Dan sekali lagi, saya sangat diberkati oleh anak kecil ini. Ketika dia menyerahkan apa yang dia punya. Ketika dia menyerahkan 5 roti dan 2 ikan, dia sudah menjadi partnernya Tuhan yang begitu luar biasa. Terkadang kita nggak mau jadi partnernya Tuhan karena kita berpikir, apa kapasitasku? Apa kemampuanku? Apa kebisaanku? I don't have much. Tapi sekali lagi, izinkanlah saya berkata demikian. Sesuatu yang kecil di dalam pikiran manusia kita. Kalau itu sudah berpindah ke tangannya Tuhan. Kalau sudah berpindah ke tangannya Tuhan. Dan Tuhan berkati itu. Sesuai dengan kekayaannya. Sesuai dengan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Itu akan menjadi sesuatu saya rindu jemaat GPDI Brisbane, jemaat Agibon, semua pelayan di GPDI Brisbane, semua pelayan di Agibon, dan semua Anda rindu untuk menjadi partnernya Tuhan. Amin, saudara. Kita persembahkan apa yang kita punya. Mungkin itu besar, mungkin itu kecil. Berserah saja, saudara. Kita persembahkan saja. Kita yakin dan percaya. Apapun itu. Sesuatu yang kecil pun. Ketika Tuhan take control. Ketika Tuhan take over itu. Ada perkara-perkara besar. Yang Tuhan akan nyatakan. Di dalam kehidupan kita. Ada perkara-perkara besar. Yang Tuhan bisa nyatakan untuk memberkati orang banyak. Kita akan dipakai menjadi partnernya Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar. Saya bayangkan, saudara, anak kecil ini, saudara-saudara, mungkin dia datang ke tempat itu membawa bekal 5 roti 2 ikan dan kemudian dia serahkan kepada Tuhan dan kita tahu apa yang terjadi, the miracle of the 5 loaves and 2 fish. Saya bayangkan mungkin anak itu kemudian pulang ke rumahnya dan dia bercerita kepada orang tuanya, Daddy, Mami, saya mempersembahkan, memberikan apa yang saya punya, bekal saya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus melakukan satu perkara yang luar biasa dengan apa yang saya persembahkan itu. Oh, kebanggaan yang sungguh luar biasa, saudara. Yakin dan percaya, ketika kita ambil bagian, menjadi partnernya Tuhan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, Anda akan diberkati. Ada satu excitement yang Anda akan rasakan. Ada satu sukacita surgawi yang dunia tidak akan bisa berikan. Yuk, sama-sama kita maju menjadi partnernya Tuhan di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan Tuhan. Sekali lagi saya rindu untuk berdoa bagi kita semua. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur. Kau isi hati Tuhan
Tuhan telah beritakan kepada kami. Tuhan, dapatilah Tuhan, kami sebagai pribadi seperti orang banyak yang berbondong-bondong mencari Tuhan dan ingin mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, dapatilah kami Tuhan sebagai pribadi-pribadi yang mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, haus untuk pengertian firman Tuhan, untuk membangun kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Oh Tuhan, kami mengucap syukur. Kalau Engkau adalah Allah yang setia, kami tidak akan takut. Allahku memenuhi keperluanku sesuai dengan kekayaan Bapa-Ku yang ada di surga. Tuhan, ajarkanlah kami untuk mempunyai iman yang besar, Tuhan. To try to put aside our own understanding, but beyond that, kami meletakkan pribadi Tuhan di depan permasalahan kami. Nothing is impossible for you. Hamba-Mu berdoa, setiap jiwa yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini akan semakin lebih berkomitmen untuk menjadi partnernya Tuhan, untuk ambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan, semuanya untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.